saya pikir jarang ya ada orang yang punya hubungan emosional terus kemudian lintas presiden gitu loh. Kalau dengan Ibu Mega sebagai ketum pernah jadi presiden juga. Ya, kan? pastinya. Dan Gus Dur dan Pak Jokowi. Iya. Ya, saya berkesempatan melihat mereka secara pribadi, kurang lebih saya merasa mengenal cara berpikir mereka, cara kerja mereka. Saya melihat ada satu kesamaan. Apa itu, Mas? Selamat malam semuanya. Hari ini saya sedang di Surabaya di Cafe Tenda di dekatnya Wis Hotel, atau mungkin masih satu manajemen, Mas ya? Iya. Masih satu manajemen dengan Wis Hotel. Kebetulan ini ada GM-nya di sini dan mau ngikut ngobrol karena kebetulan ada Mas Budiman. Ya sekaligus kita sharing atau nanya-nanya lah apa yang mungkin teman-teman tanyakan. Tapi pada oh ini Namanya Pak Dani Budiman, sama-sama Budiman. Saya dulu di Kompasiana namanya Alan Budiman. oh gitu ya. Oh ya. Iya, Alan Budiman kalau di. Oh, kamu nama penamu? Iya, dulu Alan Budiman. Jadi kebetulan entah itu gerak semesta atau gimana kita akhirnya ketemu hari ini. Ya pada intinya hari ini coba kita ingin ngobrol-ngobrol gitu ya terkait beberapa hal. Tapi yang paling utama dan menjadi pintu masuk dari cerita ini karena gini, saya ketemu Mas Budiman itu di Banyumas, di Bandung, di Malang. Di Malang cerita Pak Jokowi, di Banyumas cerita Ibu Mega, di Bandung cerita Bung Karno. Iya. Dari 3 cerita ini gitu ya, ada satu komentar yang menarik dari pembaca. Ini Mas Budiman belum cerita soal Gus Dur gitu loh. Oh. Padahal katanya ada hubungan dengan Gus Dur dan secara emosional punya hubungan. Iya. Nah itu belum diceritakan sehingga ya ketika saya ketemu hari ini kebetulan sama-sama di Surabaya saya ingin nanya-nanya lah dulu tuh gimana sih ceritanya dengan Gus Dur yang karena buat teman-teman yang belum tahu Mas Budiman ini dulu divonis 13 tahun. Iya. 13 tahun penjara dari Presiden Soeharto yang juga punya hubungan emosional. Maksudnya kalau lihat Mas Budiman emosi dia. Emosional. Iya, iya. Setan gundul kita disebutnya dulu, ya. Setan gundul. Ya jadi selain presiden-presiden itu ada satu yang belum disebut yaitu Gus Dur gitu. Nah, saya pengen nanya karena Gus Dur lah yang katanya waktu itu menandatangani pembebasan Mas Budiman Surat amnesti. Sehingga tidak perlu menjalani hukuman 13 tahun penjara itu. Betul. Itu ceritanya gimana sih, Mas? Itu sempat ditemui atau gimana dengan Oh enggak, jadi kalau figur Gus Dur itu saya kenal pertama kelas 3 SMP. Jika tidak keliru, kelas 3 SMP. Pada waktu itu baru ada Muktamar NU di Situbondo ya. Yang ingin NU kembali ke khitah tahun 1926. Saya ingat betul waktu itu kelas 3 SMP karena di desa saya di Cilacap. Saya waktu itu banyak orang NU-nya sehingga hasil dari Muktamar Situbondo itu stikernya banyak dibawa, ditempel di rumah-rumah desa di desa saya di Cilacap itu. Saya dapat waktu itu khitah NU. Kemudian saya baca koran nama ketua umumnya Abdurrahman Wahid, ya Haji Abdurrahman Wahid yang kita tahu Gus Dur ya. Saya tahu pertama kali figur Gus Dur itu. Kemudian ada 1-2 kali sempat saya baca artikelnya setelah SMA di Kompas misalnya atau beberapa tulisannya di majalah jurnal ilmiah yang dulu terkenal namanya Prisma ya. Ada tulisannya kebanyakan tentang toleransi, tentang Islam. Ya saya anggap ya beliau hanya intelektual Islam biasa kira-kira begitu. Namun dari waktu ke waktu ketika saya sudah mulai melek dan ingin terlibat di dalam perjuangan demokrasi di Indonesia, itu bahasa halus dari arti kata ingin menggulingkan Soeharto sebenarnya. Saya melihat mulai sosok Gus Dur ternyata beliau lebih daripada sekedar penulis, lebih daripada sekedar kiai, lebih daripada sekedar budayawan. Bahkan lebih daripada sekedar pengamat bola karena beliau kadang-kadang juga suka nulis di Kompas tentang komentari pertandingan bola. Iya, iya. Ya? Sehingga beliau adalah semuanya. Dan menurut saya ini selain terpesona Gus Dur kan memang pengagum Bung Karno juga. Saya sebelumnya pengagum Bung Karno. Saya tahu Bung Karno juga adalah seorang politisi
insinyur, seniman, filosof, penulis, pendebat, juru pidato, orang organisasi macam-macam. Nah, ternyata figur selengkap Bung Karno saya kira sudah nggak ada lagi di Indonesia. Oke. Saya mengira begitu. Tapi kemudian sosok Gus Dur, terutama setelah SMA ya, saya mulai menyadari, loh ini kok ada tokoh lain, sama-sama dari Jawa Timur. Ya. Bung Karno kan juga lahir di Surabaya sini. Sosok lain namanya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menurut saya kok agak mirip dalam segi keluasan wawasan, kepekaan politik, ketajaman analisis, dan renyah ngomong. Ya loh. Artinya apalagi saya tahu dia seorang kiai dari Nahdlatul Ulama, mestinya ya dekat dengan pesantren di kampung-kampung, mestinya begitu ya. Tapi dia juga punya wawasan yang sangat luas. Nah, kadang-kadang saya melihat orang yang dekat dengan rakyat di kampung biasanya wawasannya kurang luas, biasanya. Atau ada di lain pihak orang yang luas wawasannya tapi nggak merakyat. Figur terakhir yang saya tahu tentang seperti itu Bung Karno. Dekat dengan orang kampung, dekat dengan orang desa, tapi sekaligus wawasannya meluas. Di Indonesia nggak pernah saya lihat. Nah, kemudian saya menemukan lagi pada sosok Gus Dur. Oh, itu perkenalan Mas Budiman dengan Gus Dur di awal. Mulai SMA mulai mengetahui secara dan, lebih utuh. Dan kemudian setelah itu ketika Mas Budiman di dalam penjara, secara kebetulan juga presidennya adalah Gus Dur. Ya, kebetulan. Tapi sebelumnya saya sudah kenal Gus Dur, beliau bikin Forum Demokrasi. Kemudian beliau juga mulai mengkritik Orde Baru. Jadi banyak kesamaan. Saya melihat, wah ini bisa menjadi tokoh gerakan demokrasi waktu itu. Kemudian ya setelah saya di penjara, pada waktu Pak Harto jatuh tanggal 21 Mei tahun 1998 kan diganti oleh Pak Habibie. Seluruh tahanan politik pada waktu itu mayoritas dikasih amnesti sama Pak Habibie. Okay. Amnesti itu artinya dibebaskan, tidak harus penuh menjalani penjara dengan amnesti. Amnesti itu artinya keputusan yang dulu membuat mereka bersalah dibatalkan. Jadi keputusan yang salah. Tapi khusus untuk saya dan beberapa pimpinan PRD dibebaskan juga rencananya oleh Pak Habibie lewat Menteri KG Pak Muladi waktu itu juga. Posisi kami adalah dikasih gerasi. Gerasi itu artinya tetap dinyatakan bersalah, tapi kita diampuni. Nah, saya menolak pada waktu itu. Gak mau? Enggak, saya nggak mau, saya tetap di penjara aja. Baru pada masa, betul, saya dan kita menolak. Kita menolak, nggak mau dibebaskan kalau gerasi. Lebih baik kita habiskan aja masa penjara. Daripada kita dinyatakan tetap bersalah hanya diampuni. Nah, tetap aja dinyatakan bersalah kan. Akhirnya pada saat Gus Dur lah kami dibebaskan dengan amnesti. Itu kita baru mau keluar dari penjara. Baru mau keluar. Dan sungguh-sungguh keluar. Sebelumnya nggak mau kita. Kirain udah betah di penjara 3 tahun. Sebenarnya pengen keluar juga gitu loh. Tapi ini bukan soal harga diri ya. Kalau harga diri kan soalnya kayak belagu banget. Ini soal kejelasan status kami. Dan itu nggak bisa di nego. Nggak bisa. Oke, setelah itu kan Mas Budiman bebas, gitu kan. Setelah itu sempat ketemu dengan almarhum Gus Dur. Nah, pernah pada waktu itu saya nggak lama kemudian bebas. Kita kemudian bikin demo Gus Dur. Wah, ini gara-gara ada beberapa kebijakan yang menurut kita tidak pro rakyat lah ya. Kita demo ke istana. Saya dipanggil oleh Gus Dur ke istana ngobrol. Oh, kamu tak bebasin untuk demo aku? Enggak. Ya, di dalam penjara, di dalam istana yang ngobrol ya ketawa-ketawa saja. Dia cerita tentang keadaan ekonomi politik dunia, tentang geopolitik dunia, bahwa Indonesia terpaksa ada beberapa kebijakan ekonominya harus mengikuti yang tertuang di dalam letter of intent bersama IMF. Kita terikat itu. Sehingga ada beberapa kebijakan yang terpaksa harus saya keluarkan karena itu Presiden Soeharto sudah menandatanganinya dengan Direktur IMF pada waktu itu. Kira-kira begitu, ya dipahami kan seperti itu. Tapi kita sedih ingin keluar dari itu semua. Kira-kira begitu. Jadi dalam kesimpulan saya, ini benar nih komentar teman-teman bahwa Mas Budiman itu mengenal secara pribadi antara Pak Jokowi menemani dari Solo gitu kan. Terus kemudian dengan Ibu Megawati sebagai fan dan sebagai ketua umum partai. Pastinya. Dengan Gus Dur juga yang orang yang
berpengaruh dan membebaskan Mas Budiman. Bukan cuma itu loh, Gus Dur juga merekomendasikan saya untuk kuliah ke luar negeri. Oh ya? Ya, Gratis itu ya? ya artinya beliau memberikan support Oh. bahwa ya harus nambah ilmu lah. Ya. Karena situasi udah berbeda. Jadi ini menarik sih, saya pikir jarang ya ada orang yang punya hubungan emosional terus kemudian lintas presiden gitu loh. Kalau dengan Ibu Mega sebagai ketum pernah jadi presiden juga. Ya, kan? pastinya. Dan Gus Dur dan Pak Jokowi. Iya. Ya, saya berkesempatan melihat mereka secara pribadi, kurang lebih saya merasa mengenal cara berpikir mereka, cara kerja mereka saya melihat ada satu kesamaan. Apa itu, Mas? Orangnya itu lepas. Oh. Lepas dalam pengertian gini. Sejauh dan selama kamu memenuhi 2 syarat. Satu, kamu tidak banyak kepentingan pribadi, vested interest untuk memperkaya diri. Kedua, bisa diajak ngobrol panjang lebar tentang semua hal. 3 orang presiden kita itu yang saya kenal secara pribadi adalah orang yang kalau ngomong dengan orang yang tidak punya kepentingan pragmatis atau oportunis, mereka bisa ngajak ngobrol hal-hal yang paling strategis tanpa beban. Saya merasa bahwa seterbuka ini ya mereka. Seperti itu. Kedua, bisa diajak ngobrol apapun. Nah, itu biasanya 3 orang ini, Bu Mega, Pak Jokowi, Gus Dur, kesamanya itu. Sayang saya nggak kenal Bung Karno ya. Saya nggak tahu kalau kenal Bung Karno, jangan-jangan juga sama juga ya. Tapi dari sejarah-sejarahnya kita bisa lihat sama. Gitu. Harusnya kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Jadi Mas Budiman ini sudah bisa dibilang hampir secara emosional kenal dengan hampir semua presiden di Indonesia, kecuali Presiden Cikias. Presiden mana? Enggak, presiden Indonesia gitu. Cuma kan nggak ada itu. Oh saya nggak sempat berinteraksi. Waktu itu ketika presiden itu berkuasa, Mas Budiman justru berkomunikasi dengan presiden negara lain. Oh ya. Waktu tahun 2008 ya. Mau pindah ke Brazil kayaknya. Oh enggak ya. Waktu itu saya lewat seorang teman ditemukan dengan Presiden Ignacio Lula da Silva, Luiz Ignacio Lula da Silva. Tapi pada waktu dia baru lengser pada periode kedua. Oh, oke. Dari 2011, beliau lengser Januari 2011. Beberapa minggu kemudian saya ketemu beliau di kantornya, ngobrol. Dia sudah 2 periode, seorang presiden yang menurut saya juga sama kesamaan dengan 3 orang presiden Indonesia yang saya sebut Lepas tadi. gitu ya. Lepas, aktivis juga, dulu aktivis buruh, pernah di penjara. Dia tahu saya juga pernah jadi aktivis, pernah di penjara. Itu ngobrolnya sebagai sama aktivis yang sudah terjun politik. Oke. Waktu itu saya baru jadi DPR waktu itu. Waktu itu ya. 2011. Oke. 2011 itu. Jadi buat teman-teman yang nanya soal Gus Dur sudah terjawab ceritanya oleh Mas Budiman. Saya ingin masuk ke cerita soal AI dan dunia imajinasi. Karena buat teman-teman yang kemarin baca Kompas itu, Mas Budiman ini sempat cerita bahwa dunia kita ke depan itu adalah soal dunia imajinasi, bahwa negara manapun yang paham soal ini dia akan menguasai dunia. Betul. Kalau nggak salah ya. Betul. Kesimpulan akhirnya begitu. Sebelum ke sana boleh nggak saya tanya? Oh boleh, Dani. boleh. Tentang ke Gus Dur ya. Oh iya, monggo. Jujur saya menggelitik dikit gitu loh. Ya. Gak apa-apa. Jadi Mas Budiman itu kan dapat amnesti ya. Amnesti. Itu kan berarti mengembalikan nama baik ya kan? Betul. Diterima. Setelah itu Mas Budiman tadi saya dengar ya kan, berarti hubungannya kan baik ya kan? Ada kebijakan Gus Dur yang kurang tepat. Ya. Ikutlah demo. Apakah itu juga sampai hingga akhirnya Gus Dur lengser itu juga? Gara-gara Mas Budiman? Enggak. Saya maaf ya, jadi saya ingin memperjelas gitu. Oke. Enggak. Justru yang menarik adalah saat ada demo-demo waktu itu kan saya dengan teman-teman memutuskan, oke, Gus Dur adalah presiden yang baik, kita harus pilih. Sehingga pada waktu ada gerakan menurunkan Gus Dur, kita justru menjadi bagian dari aktivis. Waktu itu aktivis terbelah. Ada yang ingin menjatuhkan Gus Dur, ada yang ingin mempertahankan Gus Dur. Nah, kebetulan saya dan teman-teman di PRD waktu itu posisi kita adalah mendukung pemerintahan Gus Dur. Ya, kita justru ingin mempertahankan pemerintahan Gus Dur itu. Nah, itu yang menarik pertanyaan itu.
Pada akhirnya kita tahu bahwa Gus Dur jatuh. Disitulah kemudian saya merasa bahwa ada sebuah situasi yang berubah. Indonesia sudah berubah. Dulu yang namanya presiden itu kuat betul sama Orde Baru, ya. Tapi ketika Indonesia punya kesempatan presiden yang baik, tapi kok justru lemah, dilemahkan, dan bahkan dijatuhkan. Saya kemudian melihat punya visi yang baik sesuai kemajuan bangsa saja tidak cukup, tapi juga harus punya kekuatan politik yang real di parlemen. Nah, pada waktu itu partai pendukung utama Gus Dur kan kecil, sehingga tidak mampu mempertahankan itu. Sehingga waktu itu kita mendukung Gus Dur dari luar parlemen itu saja. Tapi kan nggak bisa kira-kira gitu ya. Akhirnya kan beliau jatuh. Sehingga ketika Gus Dur jatuh, saya kemudian berpikir, wah ini situasi berubah. Punya visi yang tepat saja tidak cukup, tapi juga harus punya kekuatan. Sehingga saya kemudian keluar dari PRD 2001, kemudian saya memutuskan kuliah, keluar negeri ke Inggris, Gus Dur juga mendukung, begitu. Begitulah ceritanya. Jadi jelas. Jelas lah. Tadi sempat saya garis bawahi. Oh iya. Mendukung Gus Dur. Mendukung Gus Dur sampai akhir, begitu. Makasih. Oke, mau nanya lagi atau aku lanjut ke gimana? Ya, bentar ya, Mas. Enggak apa-apa. Jadi tadi kan saya mengutip yang tadi itu bagus. Visi yang bagus pun belum tentu jika di parlemen kalah ya Mas ya. Betul. Gus Dur itu punya visi kemanusiaan yang besar, juga pembela proletar. Kata orang Nahdien yang saya juga Nahdien itu membela kamu Ustadz Afin. Ustadz Afin. Jadi ketika ngomong seperti itu, mungkin Mas Budiman sendiri apa ya? Visi Gus Dur menurut pandangan Mas Budiman itu gimana? Visi kepemimpinannya? Nah, Ketika Gus Dur itu menjabat kan ada keakraban kan? Nah. Makanya saya. Visi Gus Dur saya pikir gini. Gus Dur ini tipe pemimpin kalau saya klasifikasikan pemimpin progresif. Pemimpin progresif itu adalah pemimpin yang kalau saya pakai kategori yang saya buat itu urut-urutannya kayak gini. Pertama dia berjuang untuk kebebasan atau kemerdekaan manusia atau sebuah kelompok. Bung Karno juga seperti itu, kelompok bangsa atau manusia atau kelompok agama, kelompok budaya yang tertentu yang ditindas dan disingkirkan. Kemerdekaan, kebebasan. Kedua, pemimpin progresif ya, rata-rata setelah kebebasan mereka obsesinya pada kesetaraan. Kita tahu Gus Dur juga memperjuangkan kesetaraan begitu ya. Saya nggak perlu cerita lah ya, terlalu baik ceritanya tentang itu. Ketiga, ini kita temukan pada nama-nama presiden yang saya sebut, yang saya kenal secara pribadi, baik Indonesia maupun yang di Brazil. Ketiga, kemajuan, bahwa setelah bebas atau merdeka. Kedua, setara atau adil. Tiga, kemajuan, progres. Itu rata-rata sana. Rata-rata ke sana. Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, Gus Dur itu selalu menapak dari kebebasan atau kemerdekaan, kesetaraan atau keadilan, dari kemajuan. Nah, ini adalah tipe pemimpin-pemimpin yang lahir dan dibesarkan di abad ke-20. Seluruh kategori pemimpin progresif di dunia itu selalu urut-urutan kayak gini. Namun untuk abad 21 nampaknya harus ada tambah 2 lagi. Ini yang Apa menarik Mas Adit. Apa itu? Apa itu yang dua lagi itu? Agak nyambung dengan pertanyaan itu. Yang AI dan Imajinasi dan sustainability atau keberlangsungan manusia. Jadi isu udah soal masa depan manusia, Ya. tapi sebenarnya imajinasi. Ini sesuatu yang bukannya Bung Karno nggak punya imajinasi, punya. Gus Dur punya. Tetapi imajinasi yang keempat nih setelah kemajuan tadi itu mulai ditopang oleh kemajuan, oleh teknologi. Kalau dulu, zaman dulu, abad 20 atau bahkan sebelumnya, orang punya imajinasi apapun. Oke. Indonesia merdeka, imajinasi zaman perang revolusi Prancis, Republik Prancis, revolusi Amerika, apapun punya imajinasi. Tapi biasanya jarak waktu dan energi yang dibutuhkan dari mulai imajinasi sampai terwujud Tujuannya. itu biasa bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun, Oh iya. dan proses panjang berdarah-darah. Dulu, orang dulu kan imajinasi kuat, tapi butuh waktu untuk menjadikannya nyata. Tapi khusus abad 21, kenapa imajinasi menjadi penting? Karena dia diletakkan setelah kemajuan tadi itu. Kebebasan, keadilan, kemajuan,
imajinasi. Kenapa penting? Karena imajinasi sebelum kemajuan itu butuh waktu lama, Ya. butuh biaya sosial luar biasa untuk jadi nyata. Tapi setelah kemajuan, Buat instan. imajinasi untuk jadi nyata itu instan. Bisa hitungnya bulan atau minggu. Bahkan hitungan detik. Bisa? Yang Bisa? yang ChatGPT ChatGPT Yang- atau seorang Denny mau menjadi orang terkenal sedunia, ya. ya, dengan ada YouTube, dengan apapun, kamu asal kreatif, asal imajinatif, dalam hitungan menit, kamu Iya. bisa menjadi sangat terkenal. Ya. Entah apapun yang kamu lakukan, mau konyol, mau apa, terserah lah ya, kita Iya, nggak iya. bicara. Tapi aku pengen jadi orang terkenal di dunia, Ah. seorang Denny, ya bisa bikin sebuah channel, melakukan sesuatu yang kemudian semua orang melotot, Anda menjadi terkenal. Oke, oke. Itu loh. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu, ChatGPT itu satu aplikasi gitu. Dimana kalau kita tanya ke dia akan jawab apapun yang kita tanya. Sebuah mesin, Ya. mesin Dan cerdas. kalau kita minta dia jelaskan bikin artikel, dia akan bikinkan gitu loh. Jadi saya pernah nyoba, Mas. Saya coba nama saya sendirilah. Ternyata ada tuh, panjang juga lumayan. Penjelasan tentang dirimu? Iya. Oh, lumayan juga. Ya, iya. Jadi itu Nah, ini tuh menarik. gimana? Itu menarik. Jadi waktu itu ada tweet seorang profesor matematika dari UCLA namanya Terence Tao. Dia itu profesor muda matematika di UCLA, salah satu matematikawan terjenius di dunia, Terence Tao. Dia bilang gini, dia nge-tweet gini. Di era ChatGPT ini kita nggak bisa menghindari karena ChatGPT bisa mengerjakan PR. Ya. Anda mahasiswa, suruh ngerjakan PR apa, dikerjakan oleh ChatGPT bisa dikerjakan. Ya. Oke, artinya apa? Artinya ketimbang kemudian sekarang para profesor mengutak-atik apakah ini buatan mesin atau tidak, kenapa kita tidak melihat ini sebagai sebuah kesempatan? Tugas pengajaran, tugas pendidikan, ukurannya itu bukan lagi bagaimana membuat seorang bisa menjawab pertanyaan susah. Karena mesin bisa membantunya. Bisa melakukan itu. Tugas seorang pengajar, tugas seorang pendidik adalah bukan bagaimana menjawab secara tepat pertanyaan yang susah, tapi apa kata dia? Tugas seorang pengajar, profesor, doktor, dosen, guru mengajarkan murid merumuskan pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh mesin. Gitu ya. Ya.